Melalui sambutannya, Kapolres Kediri Kota, AKBP Anton Haryadi menyatakan bahwa pemusnahan barang bukti narkoba ini juga salah satu cara Polres Kediri Kota dalam menyambut bulan suci Ramadan. Selain itu, pihaknya juga menyampaikan bahwa pemusnahan botol miras sebagai upaya untuk menciptakan kondisi yang kondusif di Kota Kediri, serta menghormati kesucian bulan Ramadan. Dengan pemusnahan ini bukan berarti kami stop di sini kegiatannya, tidak, namun tetap kita terus berlanjut. Ini momen ini kami ambil karena insya Allah besok kita sudah memasuki bulan Ramadan. Saya merasa ini merupakan waktu yang tepat untuk menunjukkan bahwa kita siap menghadapi bulan Ramadan, dan insya Allah kita juga siap zero toleran miras oplosan khususnya di wilayah hukum Kediri Kota. Dan juga perlu saya sampaikan bahwa saat ini isu yang berkembang ada dua, yaitu isu miras oplosan dan juga isu terorisme. Dan khusus untuk isu miras oplosan, terus terang total semua ada 3.500 liter dari berbagai merek dan juga berbagai tempat. Ada yang bentuk jerigenan, ada yang bentuk botol, baik itu 600 ml maupun 1,5 liter, yang kami sita dari penjual, baik itu rumahan, toko, maupun dari yang minum-minum di pinggir jalan. Ini kami melaksanakan secara masif, memang diperintahkan dari Bapak Kapolri kepada seluruh jajaran kepolisian yang ada di Republik Indonesia untuk perang melawan miras oplosan. Alhamdulillah sampai dengan saat ini Kediri Kota masih cukup kondusif, walaupun kemarin beredar berita hoax. Terima kasih kepada beberapa rekan-rekan yang konfirmasi ke saya, diharapkan seperti itu dan bantu kami untuk menyebarkan bahwa berita tersebut adalah tidak benar. Alhamdulillah sekarang masih kondusif, ya masih kondusif. Kemarin sempat beredar isu atau hoax ya yang menceritakan ada kendaraan sekian-sekian. Ya ini saya nyatakan bahwa berita tersebut adalah hoax, tidak benar. Kita sudah cek berita tersebut kepada yang bisa memberikan informasi secara detail, ya bahwa berita tersebut tidak benar. Hal yang paling mudah saja, nopol kendaraan tersebut yang ditulis di situ itu nopolnya tidak terdaftar, tidak ada. Selain terkait pemusnahan narkoba, pada kegiatan ini, jajaran anggota Forkopimda turut menghimbau seluruh tamu undangan yang hadir dan masyarakat Kota Kediri pada umumnya untuk tetap waspada terhadap adanya serangan teroris. Terkait dengan perlawanan kita terhadap teroris, saya izin mengingatkan kembali bahwa ikon Kediri itu sebagai kota yang damai, kota yang tentram, kota yang guyup, itu melekat pada kita, pada Kota Kediri. Dan tentunya kita mempunyai tanggung jawab moral untuk membuktikan bahwa ikon tersebut memang betul bahwa Kediri ini kota yang damai. Kediri ini merupakan barometernya Jawa Timur. Kediri ini merupakan miniaturnya Jawa Timur, bahkan Indonesia. Ya, jadi ikon yang sangat besar tersebut mari sama-sama kita jaga. Kemudian sesuai dengan kewenangan masing-masing, tentunya saya mengajak untuk kita berperan lebih dalam artian upaya-upaya deradikalisasi yang dilakukan oleh Polri dan TNI tidak bisa sendiri, tentunya oleh semua pihak, terutama dari tokoh-tokoh agama yang barang tentu yang kemungkinan besar kata-katanya lebih didengar daripada kita. Ya, kalau tokoh-tokoh agama sudah menyampaikan, saya rasa umatnya pasti mengikuti, pasti manut. Jadi dengan peran kita semua, sama-sama kita lawan teroris yang ada, sehingga suasana damai di Kota Kediri dapat terjaga.
Sementara itu, pejabat sementara Wali Kota Kediri, Jumadi, yakin bahwa operasi yang dilakukan di wilayah tugas Polresta Kediri ini tidak akan berhenti sampai di sini saja, karena baginya yang terpenting adalah langkah preventif. Dalam kesempatan ini pula, pejabat sementara Wali Kota Kediri bersama Forkopimda Kota Kediri mendorong pengesahan undang-undang tentang terorisme agar dapat segera dilaksanakan pengamanan di Kota Kediri. Inilah tugas kita semuanya, tugas pemerintah daerah, tugas pemerintah kota. Jadi pemerintah kota itu tidak hanya wali kota dan DPRD, tetapi pemerintah daerah itu ada wali kota, ada DPRD, ada Pak Kapolres, Bung Kajari, ada Pak Dandim. Itulah yang dimaksud pemerintah daerah. Jadi kadang-kadang kita lupa merumuskan bahwa pemerintah daerah itu hanya wali kota, atau bupati dengan DPRD. Jadi pemerintah kota itu ada kepolisian, ada TNI, itu nama pemerintah daerah. Inilah yang kita harapkan ke depan, bahwa di depan kita ini semakin hari akan semakin berkurang tentunya. Oleh karena itu, tadi saya bicara dengan Goswar, upaya preventif yang lebih penting. Jadi kita punya banyak anak-anak kita yang masih duduk di SMP, ada di SMK, SMA. Inilah generasi kita ke depan, generasi emas yang harus kita bungkus dengan paham-paham yang sesuai dengan keyakinan kita, sesuai dengan tujuan negara kita dalam rangka mencerdaskan bangsa, ikut serta dalam ketertiban dunia dan sebagainya. Inilah tujuan kita ke depan, sehingga acara atau momentum pada siang hari ini hanya simbolis yang ke depan kita harapkan sudah semakin berkurang. Yang kedua terkait dengan isu penting yang saat ini atau yang kemarin terjadi di beberapa daerah di Surabaya, yang tadi malam juga terakhir ada di Manuan di Jalan Sikatan, sudah diketemukan lagi, itu juga satu keluarga. Jadi hampir semuanya satu keluarga. Inilah mirisnya kita, sudah sampai, kalau kita merasakan sampai tulang belulang kita itu sudah lemes semuanya kalau kita melihat pola atau modus yang dilakukan itu. Oleh karena itu, saya sebagai pejabat sementara, kita memiliki supporting untuk ke depan upaya preventif bersama dengan teman-teman saya dari Forkopimda, bersama dengan tokoh agama. Kita memiliki anak-anak kita yang masih mereka memerlukan dunianya, masih memerlukan dia bisa bermain, bisa bergaul, bisa bersosialisasi. Kalau kita lihat satu anak yang ada di Rusun Wonocolo, ada satu anak yang balelo dari keluarganya, ternyata dia masih ingin untuk bersosialisasi. Kita selalu koordinasi, kita ada kejadian di Surabaya, kita langsung bertemu, saya dengan Pak Dandim, dengan Pak Kapolres, untuk melihat situasi dengan aparat saya sendiri, apakah Bagas Pang untuk deteksi dini, ataukah teman-teman dari Satpol PP semuanya itu rembukan. Kita melihat apakah memang ada dari deteksi dini kita ada upaya seperti itu, tapi yang lebih penting adalah bahwa kita selalu waspada. Kita tidak boleh takut, dan kecermatan kita untuk menguasai lingkungan yang terkecil, ini yang penting. Karena semuanya berawal dari satuan rumah tangga. Kalau lingkungan terkecil ini misalnya Dasawisma atau RT ini lebih teliti, lebih cermas, saya pikir ini bisa kita upayakan upaya-upaya supaya tidak terjadi seperti peristiwa di Surabaya.